Halo saudaraku, salam damai dan sejahtera bagi saudara sekalian. Kembali bersama saya di channel YouTube Freddy Toam. Cerita kita bercerita tentang kita, ini adalah part ketiga. Dan hari ini saya ada di hutan bakau yang ada di kawasan Teluk Yotefa. Hutan ini adalah hutan yang dikhususkan oleh tokoh adat atau masyarakat adat bagi kaum perempuan. Tempat ini adalah sebuah tempat atau posisi tempat ini ada di kawasan Teluk Yotefa, diapit oleh dua teluk. Bagian luar ini adalah Teluk Humboldt atau Teluk Yosudarso yang terdiri atau diapit oleh Tanjung Swaja, tempat di mana ada Kampung Kayu Batu, dan Tanjung Skou. Sedangkan di sebelah kiri saya ini adalah di belakang hutan bakau ini menghadap ke Teluk Yotefa. Di tempat ini atau di teluk inilah terdapat 3 kampung adat, yaitu Kampung Indros, Tobati, dan Kampung Nafri. Masyarakat Teluk Yotefa sebagaimana masyarakat Papua lainnya tergolong masyarakat peramu yang selalu menggantungkan hidupnya pada alam sekitar dengan pembagian pekerjaan menurut jenis kelamin. Jadi ada pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh kaum laki-laki, ada pula pekerjaan yang dikerjakan oleh kaum perempuan, dan ada pula pekerjaan yang biasa dikerjakan bersama-sama, baik oleh laki-laki dan perempuan, seperti misalnya berladang, berkebun, atau memangkur sagu, dan lain-lain. Perempuan adalah pribadi yang spesial. Itu harus dilindungi dan dijaga kodratnya sampai dia tua atau uzur. Kawasan hutan yang disebut hutan perempuan ini terhampar di sekitar Kampung Indros, Kampung Nafri, dan sekitar Kampung Tobati sampai ke Hanyam atau Entrop. Menyebut atau mendengar kata hutan tentu kita berpikir bahwa itu pasti menyeramkan, tidak aman bagi kaum perempuan. Tetapi tidak demikian dengan hutan di kawasan ini, yang merupakan hutan bakau, tempat di mana berbagai jenis bahan makanan disediakan oleh alam dan dapat diperoleh dengan mudah. Kawasan hutan ini penuh dengan jenis ikan air payau seperti ikan bolana, banden, beberapa jenis udang, jenis-jenis kepiting, beberapa jenis kerang, siput air atau biasa di sini dibilang bia, yang semuanya menjadi bahan makanan sehari-hari. Selebihnya dapat dijual di pasar atau dijajakan di sisi jalan raya di Hanyam, poros Jalan Hamadi Entrop, atau sepanjang Jalan Hamadi menuju Ring Road. Kehadiran perempuan sebagai berkat bagi kampung ini secara khusus bagi keluarga. Selain itu, tidak semua perempuan berasal dari kampung yang sama. Artinya para pria dewasa di Yotefa pada masa kedewasaannya memperoleh istri yang berasal dari berbagai kampung di sekitarnya. Bahkan kampung-kampung lain di kawasan Jayapura seperti dari Sentani, Tanah Merah, bahkan pesisir Sarmi Timur. Dari sudut pandang yang lebih modern, hutan perempuan sesungguhnya merupakan presentasi hukum adat yang responsif gender atau hukum adat yang berpihak kepada perempuan, di mana perempuan dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang tersedia di hutan bakau ini. Hasil dari hutan bakau ini tentunya dimanfaatkan sebagai sumber makanan, sekaligus menopang perekonomian keluarga. Penduduk laki-laki sangat menghormati kawasan hutan perempuan ini. Karena itu dipandang tabu atau pamali bagi orang laki-laki untuk memasuki kawasan ini. Jikalau ada laki-laki yang kedapatan memasuki kawasan hutan ini, tentu akan diganjar dengan denda adat sesuai ketetapan hukum adat dan sanksi moral. Ia akan jadi olok-olokan atau habis-habisan dibuli oleh masyarakat. Hutan perempuan bukan saja menjadi tempat mata pencarian khusus kaum perempuan, tapi di sini mereka secara bebas, aktif dapat mengekspresikan diri dan kemampuannya sebagai perempuan sejati yang bermartabat. Bahkan di dalam hutan ini sambil mencari, sambil mengajar. Mereka biasa mencari dari pagi hingga petang dan mencari atau memungut hasil alam di sini secara berkelompok atau beramai-ramai. Pada kesempatan
Inilah kaum perempuan dewasa atau ibu-ibu tua mengajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan keperempuanan kepada anak-anak perempuan muda dan para gadis remaja. Hutan perempuan adalah sebuah konsesi adat yang mencerminkan nilai penghargaan kepada kaum perempuan dalam etika adat istiadat orang Tabi. Hal lain yang tersirat dalam keberadaan hutan perempuan ini adalah kepercayaan bahwa kehadiran perempuan dalam suatu masyarakat diterima dan diyakini akan menambah jumlah warga kampung melalui kelahiran anak-anak atau generasi baru dalam masyarakat. Selain urusan ajar mengajar, para perempuan pencari nafkah ini menggunakan kesempatan bekerja di dalam hutan ini sambil mencurahkan pergumulan dan isi hatinya, serta beban psikologis pribadi kepada kerabatnya atau pada teman dekatnya. Jadi sambil curhat, sambil mencari. Semua perasaan yang beban pikiran seakan dilepas habis tuntas dalam hutan ini. Dengan adanya hutan ini, para janda dan anak perempuan yang berstatus yatim piatu sangat dijamin hak hidupnya oleh otoritas adat, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih terjamin. Mereka mencari hasil alam di sini untuk makanan minuman dan dapat dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hutan perempuan adalah representasi dari kearifan lokal dalam budaya penduduk asli Kampung Tobati, Injros, dan Nafri, kawasan Teluk Yotefa, yang responsif gender. Kaum perempuan dijamin hak-haknya untuk berkreasi, beraktivitas secara bebas di luar, mencari nafkah sambil belajar mengajar, mencari solusi dalam melepaskan beban pergumulan hidup sehari-hari. Hutan perempuan ini unik tetapi bermartabat. Namun kenyataan saat ini, hutan perempuan terus-menerus tergerus, dirambah oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab. Areal hutan yang semula sangat luas, saat ini mulai berkurang. Akibat pembukaan lahan dan penguasaan lahan hutan oleh pihak pemodal dari luar. Penimbunan kawasan hutan bakau dan laut tempat pencarian membuat lahan hutan ini semakin menyempit, serta endapan sampah pada dasar laut Teluk Yotefa mengancam kepunahan tatanan adat dan runtuhnya nilai-nilai dan norma yang luhur dalam tatanan masyarakat adat Teluk Yotefa. Mari kita lestarikan hutan bakau di kawasan Teluk Yotefa sebagai bagian dari kehidupan kita bersama. Melestarikan hutan perempuan artinya menjaga, mengusahakan, dan memelihara, termasuk menghayati, memaknai, dan melestarikan nilai-nilai moral, etika, dan estetika dalam kearifan lokal kepada generasi yang akan datang. Melindungi hutan bakau berarti melindungi perempuan, karena perempuan adalah lambang kesuburan dan kekayaan dalam masyarakat adat yang sangat dihargai serta dijunjung tinggi, karena dari rahim perempuan dan air susu perempuan yang sehat dan terampil akan melahirkan generasi muda yang berkualitas. Sampai di sini cerita kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam cerita kita bercerita untuk kita pada kesempatan yang berikut. Dari kawasan Teluk Yotefa, Kota Jayapura, saya serukan, mari kita jaga dan lestarikan nilai-nilai leluhur, hormati dan junjung budaya tempat di mana kita berada, pelihara perdamaian dengan selalu berperilaku santun dan bermartabat. Saksikan terus channel YouTube Freddy Hatoam, cerita kita bercerita tentang kita. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya, agar kita dapat bertemu dalam cerita-cerita berikutnya. Jayapura, Sapu Kota, Kupu Kota, kita semua kota, Wanyambe.